serangan hama penyakit, dan perubahan cuaca yang kurang menguntungkan. Keterbatasan lahan sawah, meningkatnya jumlah penduduk yang sangat tinggi, yaitu sekitar 1,4% per tahun, menjadi permasalahan ketersediaan beras, sehingga pemerintah mengimpornya dari negara-negara tetangga seperti dari Thailand dan Vietnam. Indonesia harus menghadapi kondisi berat, sementara tuntutan ketersediaan beras tetap menjadi kebutuhan yang tiada terelakkan. Pemerintah mencetak sawah-sawah baru untuk peningkatan produksi padi dengan memperluas areal penanaman di Jawa dan luar Jawa. Perbaikan kualitas padi yang dihasilkan dari areal penanaman dilakukan dengan cara perbaikan kualitas sifat-sifat agronomis yang diintroduksikan ke dalam tanaman padi untuk mencapai produksi yang tinggi. Sifat-sifat agronomis itu diantaranya jumlah biji yang lebih banyak dan usia tanaman yang lebih pendek, ketahanan dalam menghadapi cekaman biotik untuk melawan hama penggerek batang dan blas, serta tahan terhadap kekeringan, keasaman, dan banjir. Pusat Penelitian Bioteknologi LIPI dalam penelitiannya menjawab kondisi semakin terbatasnya areal penanaman yang telah menjadi kawasan industri dan pemukiman dengan penanaman padi di lahan kering marginal menjadi pilihan pada masa-masa mendatang dengan perkiraan akan mampu meningkatkan produksi beras 2-3 ton per hektar. Pengembangan dan perakitan varietas-varietas padi baru mampu mengatasi kekeringan dan serangan blas, dapat memberikan nilai tambah untuk meningkatkan produksi padi Indonesia. Terdapat 2 kelompok gen untuk mampu menghadapi dan merespon cekaman atau oleh para peneliti dikenal dengan sebutan stres. Yang pertama, kelompok-kelompok gen yang dalam upaya pelindungan terhadap sel-sel yang mengekspresikan protein bila terjadi degradasi dan perbaikan setelah proses detoksifikasi. Gen-gen kelompok kedua berperan pada saat tanaman mengalami cekaman. Kelompok ini termasuk dalam gen-gen transduksi sinyal seperti kinase dan fosfatase, kemudian faktor transkripsi di mana gen-gen tersebut untuk meningkatkan tanaman padi lebih tahan terhadap cekaman kekeringan. Para peneliti bioteknologi LIPI telah mengidentifikasi, mengisolasi terhadap kedua kelompok gen-gen yang diekspresikan pada bijian padi. Semua tanaman transgenik kami temukan di sini. Ini fasilitas uji terbatas. Jadi setelah melalui proses-proses di laboratorium biologi molekuler, baik itu proses transformasi padinya sampai ke seleksi, kemudian ke regenerasi yang kami lakukan di laboratorium. Setelah itu kami bawa ke sini untuk aklimatisasi, dilanjutkan dengan proses seterusnya, seperti nantinya kami juga akan melakukan proses penyeleksian, screening terhadap ketahanan tertentu, misalnya ketahanan terhadap cekaman biotik dan abiotik, seperti ketahanan terhadap hama, penyakit, dan juga cekaman stres kekeringan dan sebagainya. Fasilitas uji terbatas ini merupakan salah satu dari 2 yang ada di Indonesia. Di LIPI memiliki salah satunya yang sekarang sudah operasional. Di fasilitas ini populasi mutan kami yang jumlahnya ribuan itu juga ditumbuhkan di sini. Nantinya populasi mutan yang kami produksi akan kami seleksi sifat-sifat baru yang muncul. Dari situ nanti kami bisa mulai mengidentifikasi gen-gen yang menyebabkan timbulnya sifat-sifat baru tersebut. Nantinya
harapannya gen-gen tersebut akan bisa kami manfaatkan untuk meningkatkan kemampuan padi untuk lebih bertahan pada kondisi-kondisi tercekam atau terkena stres, baik stres biotik seperti hama penyakit maupun stres abiotik seperti stres lingkungan, kekeringan, kadar garam tinggi, naungan, dan rekayasa genetika dengan memanfaatkan metode mutagenesis random dengan insersi transposon asam nukleik deoksiribo-tDNA dan transposon ACDS mengandung genetrap identifikasi gen-gen dan elemen-elemen yang dapat diterapkan untuk meningkatkan keunggulan padi. Mengidentifikasi dan mengisolasi gen-gen ini penting dalam pembentukan sikap agronomis yang bisa dimanfaatkan sebagai model yang tahan terhadap cekaman-cekaman abiotik, yaitu kekeringan, keasaman, dan banjir. Gen-gen ini dipelajari dan diteliti dengan tanaman lainnya, yaitu tanaman heterolog seperti padi. Di dunia terdapat sekitar 120.000 varietas padi dan kerabat lainnya yang berbeda dari sisi morfologi maupun sisi fisiologinya. Dan di Indonesia sebagai center of origin dari padi memiliki banyak varietas padi dengan keunggulan dan memiliki ketahanan dari ancaman kekeringan, hama penyakit, dan blas. Puslit Bioteknologi kelompok penelitian padi ini adalah dengan memakai pendekatan rekayasa genetika dengan menginkorporasikan, ya salah satunya dengan menginkorporasikan sifat-sifat baru untuk meningkatkan keunggulan padi bertahan pada kondisi-kondisi stres, karena padi mempunyai permasalahan-permasalahan stres biotik seperti adanya hama penyakit, stres abiotik seperti kekeringan. Saat ini kekeringan itu merupakan isu global, ya, dengan adanya global warming, dengan adanya lahan-lahan padi yang subur yang beralih fungsi sehingga penanaman padi nantinya harus ke lahan-lahan yang tidak kurang bagus untuk pertumbuhan padi seperti lahan kering, lahan asam, lahan naungan, dan sebagainya. Nah, kita ingin berkontribusi ke sana dengan meningkatkan kemampuan padi untuk bertahan di tengah stres tersebut. Itu melalui rekayasa genetika. Jadi dengan bioteknologi modern itu sumber-sumber gen untuk sifat-sifat unggul tersebut bisa kita dapatkan dari organisme lain, karena dengan rekayasa genetika perpindahan sifat dari organisme yang berbeda ke organisme yang lain itu dimungkinkan. Jadi itu bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan kemampuan padi kita tersebut. Selain itu, padi sendiri sebenarnya juga memiliki sumber daya gen yang mampu, yang bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan performa padi itu sendiri. Jadi, tapi potensi itu masih belum maksimal ya. Kalau kita bisa mengidentifikasi gen-gen tersebut di padi, gen-gen yang berkaitan dengan sifat-sifat agronomis, gen-gen yang berkaitan dengan kemampuan padi untuk bertahan pada kondisi tercekam atau terkena stres. Apabila kita bisa mengidentifikasi gen-gen tersebut dari padi, kita bisa memanfaatkannya untuk meningkatkan kemampuan padi untuk tumbuh lebih baik di kondisi-kondisi tercekam atau terkena stres tersebut. Nah, kami untuk ini pencarian gen. Jadi pencarian gen pada padi yang berperan untuk meningkatkan kemampuan padi tumbuh pada kondisi-kondisi tercekam. Gitu. Nah, kami melalui pendekatan
functional genomic melalui pendekatan reverse genetics ingin mencari gen-gen tersebut, gitu. Yang nantinya gen-gen tersebut akan kita manfaatkan untuk meningkatkan kemampuan padi untuk tumbuh lebih baik pada kondisi tersekam. Pada tahun 2006, peneliti utama LIPI Dr. Setio Nugroho dan kawan-kawan mentransfer padi Japonica varietas Nippon Pear dengan plasmid pembawa DS untuk mendapatkan galur-galur dengan insersi DS stabil mengikuti protokol yang sebelumnya telah diuraikan dari penelitian Hie pada tahun 1994 dengan modifikasi dan sebagian dari tanaman-tanaman hasil regenerasi diaklimatisasi di rumah kaca. Sumber-sumber daya itu telah memberikan sumbangan yang besar dalam pengembangan dan pemuliaan padi sebagai upaya untuk meningkatkan produksi padi, pengetahuan yang mendalam tentang proses molekuler sebagai respon atas cekaman biotik dan abiotik. Identifikasi dan isolasi gen yang berperan dalam ketahanan terhadap cekaman abiotik dijelaskan peneliti utama Dr. Setio Nugroho dari bidang biologi molekuler Pusat Penelitian Bioteknologi LIPI. Selain menggunakan referensi kepustakaan, juga penelitian laboratorium dan aplikasinya di lapangan. Mengenai analisa insersi transposon DNA, dijelaskan peneliti Dr. Setio Nugroho dari bidang biologi molekuler, analisa insersi transposon DNA telah melalui proses analisa yaitu mendapatkan mutagenic lines yang mengandung transposon AC dan DS. Kemudian diisolasi genomik DNA-nya menggunakan cTAB. Sampai saat ini isolasi genomik DNA telah dilakukan Puslit Bioteknologi LIPI terhadap 43 tanaman, kemudian isolasi kuantitas dan kualitas dianalisa restriksi dengan enzim endonuklase dan gel elektroporesis. Hibridisasi Southern DNA hasil isolasi untuk menganalisa insensi DNA dilakukan dengan menggunakan kit dengan metode pemotong dengan enzim XBAL semalam. Hasil pemotongan DNA 15 mikrogram dipisahkan di gel agarose 0,7%. Hasil pemisahan ditransfer ke membran nilon yang bermuatan positif dengan metode transfer standar kapilari menggunakan buffer 20 kali SSX yang kemudian di crosslink. Tanaman hasil transformasi yang berada dalam lokasi rumah kaca selanjutnya dianalisa untuk mengetahui jumlah insersi tDNA-nya. Tanaman-tanaman yang telah diketahui memiliki insersi tunggal kemudian disilangkan dengan tanaman ASI untuk mendapatkan mutagenic line yang membawa AC dan DS. Benih hasil persilangan ini telah melalui proses seleksi dengan hygromisin dan benih berkecambah setelah proses pengamatan ekspresi GFP-nya dan tanaman itu ditanam untuk dipanen benihnya. Untuk peningkatan kualitas padi di Indonesia tidak hanya melalui dengan cara persilangan tradisional yang sudah menghasilkan beberapa varietas unggul baru, tetapi telah dikembangkan pula dengan cara merekayasa sumber daya genetika padi atau Oryza sativa yang bisa dijadikan sumber gen-gen penting. Bidang molekuler, Puslit Bioteknologi LIPI sampai saat ini telah memperoleh 1.579, sebagian merupakan sister line, dan jumlah tanaman independen itu diperkirakan sebanyak 523 tanaman, sementara transformasi padi dengan PNU 400 sampai sekarang telah menghasilkan 84 tanaman dari 2 kali proses transformasi. Sedangkan analisa molekuler insersi tDNA tanaman hasil transformasi dengan AC transposon
diperoleh 15 tanaman dengan insersi tunggal, kemudian disilangkan dengan tanaman AC transposase untuk mendapatkan mutagenic lines. Inilah suatu penelitian yang telah dilaksanakan Puslit Bioteknologi LIPI untuk menjawab permasalahan kualitas padi nasional dan efisiensi lahan menghasilkan bibit unggul varietas padi yang tahan dari berbagai ancam penyakit dan hama, kekeringan, keasaman, dan banjir yang dikatakan para ahli varietas unggul hasil identifikasi dan isolasi gen yang berperan dalam ketahanan terhadap cekaman abiotik, yaitu benda-benda mati dalam suatu lingkungan atau komunitas. Para peneliti berharap penelitian ini memerlukan dukungan dan kerjasama dengan instansi-instansi lainnya seperti BB Biogen, Balai Penelitian Padi Muara, dan Balai Penelitian Padi Sukamandi Kabupaten Subang, Jawa Barat, sehingga bila ditanam dan menjadi skala produksi bisa dijadikan terobosan dari rekayasa genetika untuk padi Indonesia.